Saudara sekalian, di masa kini, orang begitu gampang mendirikan gereja. Seorang yang nggak suka dengan gembalanya, keluar satu gereja, pindah gereja lain, atau kalau dia merasa cukup hebat, langsung mendirikan gereja. Gampang. Beda pengajaran? Bukan. Sebenarnya yang paling utama adalah perbedaan penghasilan yang jomplang antara gembala sebagai the ultimate power dengan pekerja gereja, terutama dari gereja model Pentakosta dan turunannya yang sistemnya sepertinya berlaku the winner take all. Gereja adalah investasi seumur hidup dan bisa diwariskan lagi. Modalnya cuman pura-pura tahu segalanya tentang surga. Karena itu coba Anda lihat, banyak sekali merek gereja yang satu sama lainnya pun jarang bisa bersikap akur. Jemaatnya, satu gereja atau satu jemaat itu bisa beribadah di 2 atau 3 gereja, bahkan lebih. Terkadang memang duit pengaruhnya lebih besar dalam kehidupan beragama dibanding pengajaran firman Tuhan. Ini fenomena sebenarnya Bapak Ibu. Harus diakui bahwa kebanyakan gereja-gereja di Indonesia dari aliran tertentu itu mudah sekali untuk mendirikan gereja. Diwariskan ke anak cucunya, diwariskan ke penerusnya, dan itu kadang-kadang menjadi hak milik pribadi, hak milik keluarga. Ada yang 3 generasi bahkan lebih menjadi gembala di tempat tersebut. Hal ini berbeda dengan gereja dari aliran Protestan atau Katolik. Yang pasti ya, gereja adalah milik majelis atau milik sinode. Pendeta atau gembala ditempatkan di tempat tersebut atas persetujuan majelis dan sinode. Tapi kalau di gereja Pentakosta dan turunannya, yang berkuasa adalah gembala. Dia bisa menaruh anaknya menjadi penerusnya. Maka terjadi beberapa kali di suatu gereja yang besar, itu jabatan gembala menjadi rebutan antara anak dan menantu, antara satu anak dengan yang lainnya. Nah, apakah seperti ini yang diharapkan Tuhan dalam kehidupan gereja? Saya kira tidak. Inilah bahaya jika hedonisme sudah merasuk ke dalam gereja. Inilah bahaya jika kekristenan, terutama dari sinode-sinode seperti ini, mereka tidak mau memberikan gereja itu kepada Tuhan. Mereka menguasai gereja dengan seolah-olah ini adalah milik mereka sendiri. Seolah gereja ini adalah milik pribadi keluarga tersebut yang bisa diwariskan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya sebenarnya sedih menyaksikan fenomena-fenomena seperti ini. Tetapi jika saya bersuara keras, banyak orang, banyak gembala di gereja-gereja semacam ini, mungkin mereka akan menganggap ini karena iri hati. Tidak, saudara. Saya hanya ingin yang terbaik untuk gereja Tuhan. Saya hanya ingin gereja-gereja Tuhan ini menjadi gereja yang benar-benar terlepas dari duniawi. Tidak selayaknya gereja menjadi milik pribadi, milik keluarga. Gereja adalah milik Tuhan, dan seharusnya Tuhanlah yang memimpin gereja ini. Bagaimana harus dijalani di masa depan, bagaimana gereja harus bersikap di masa depan, bagaimana gereja harus diatur di masa depan. Ini semua adalah milik Tuhan, bukan milik pendeta atau gembala, bukan pula milik keluarga gembala atau keluarga pendeta. Tetapi sekali lagi, gereja adalah milik Tuhan dan harus digunakan sepenuhnya untuk kemuliaan nama Tuhan saja,
bukan untuk memuaskan ego pribadi, bukan untuk memuaskan gaya hedonisme seorang gembala dan keluarganya. Kembalikan gereja kepada Tuhan. Kembalikan gereja kepada pemiliknya yang sejati, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam. Tuhan memberkati kita sekalian sampai kesudahan zaman.